Carlo Ancelotti dikabarkan sepakat latih timnas Brasil, CBF gercep ke Spanyol. Carlo Ancelotti dikabarkan sepakat melatih timnas Brasil. Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, gerak cepat gercep ke Spanyol untuk merampungkan kesepakatan. Setelah Real Madrid tumbang dari Barcelona di final Copa del Rey, Minggu tanggal 27 April tahun 2025, dini hari WIB, situasi masa depan Carlo Ancelotti mulai goyah di klub tersebut. Melihat momentum ini, seorang utusan dari CBF, Diego Fernandes, dikabarkan langsung terbang ke Sevilla untuk bertatap muka dengan sang pelatih legendaris asal Italia itu. Fernandes telah menjalin komunikasi dengan Ancelotti selama beberapa bulan terakhir mewakili CBF. Kini, pembicaraan antara kedua belah pihak dikabarkan memasuki fase krusial, dengan Brasil berupaya menyegel kesepakatan sesegera mungkin. Menurut laporan media Spanyol Relevo, Fernandes berada di Sevilla untuk menghadiri final Copa del Rey, sekaligus menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Ancelotti sehari setelah laga. Sebelumnya, keduanya juga terlihat makan siang bersama usai pertandingan perempat final Liga Champions antara Madrid dan Arsenal. Walau belum ada kontrak yang diteken, kabarnya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan verbal mengenai isi perjanjian. Namun, Ancelotti diyakini menunda tanda tangan sebagai bentuk rasa hormatnya terhadap Real Madrid. CBF disebut telah menyodorkan dua opsi awal masa kerja, dimulai pada Mei, yang berarti Ancelotti harus mengakhiri kontraknya lebih awal, atau per tanggal 30 Juni setelah musim berakhir. Jika memilih opsi pertama, ia akan melewatkan turnamen penting seperti Piala Dunia antar klub bersama Madrid. Posisi Ancelotti di Bernabeu kini semakin tidak pasti, terutama setelah kegagalan di dua kompetisi besar, Liga Champions dan Copa del Rey. Kekalahan dari Barcelona di final memperbesar peluangnya untuk menutup lembaran kariernya di Madrid lebih cepat. Relevo menyebut, jika tidak ada perubahan drastis, Ancelotti kian dekat menjadi nahkoda baru timnas Brasil yang tengah mencari sosok berpengalaman untuk mengembalikan kejayaan Selecao. Kylian Mbappé lampaui rekor Cristiano Ronaldo di musim debut bersama Real Madrid. Kylian Mbappé mencetak tonggak bersejarah dalam kariernya bersama Real Madrid. Pada final Copa del Rey melawan Barcelona, pemain asal Prancis itu mencetak gol ke-34 musim ini. Torehan tersebut membuat Mbappé melampaui rekor Cristiano Ronaldo di musim debutnya di Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo sebelumnya mencetak 33 gol dalam musim pertamanya setelah bergabung dari Manchester United pada 2009. Mbappé, dengan gol tendangan bebas di El Clasico, kini telah membukukan 34 gol dalam 51 penampilan. Ia juga melewati catatan Ruud van Nistelrooy, yang mencetak 33 gol di musim pertamanya bersama Real Madrid pada 2006-2007. Dengan 5 laga tersisa musim ini, Mbappé berpeluang menyalip rekor Ivan Zamorano yang mencetak 37 gol di musim debutnya pada 1992-1993. Kesempatan ini membuka jalan bagi Mbappé untuk menulis namanya dalam buku sejarah Real Madrid. Kylian Mbappé mencatatkan namanya di atas Cristiano Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak musim debut Real Madrid. Dengan 34 gol, ia juga melewati rekor Ruud van Nistelrooy yang bertahan sejak musim 2006-2007. Gol penting tersebut dicetak Mbappé dalam kemenangan di final Copa del Rey melawan Barcelona. Mbappé sebenarnya tidak menjadi starter di laga final tersebut karena baru pulih dari cedera pergelangan kaki. Pelatih Carlo Ancelotti memilih menurunkannya dari bangku cadangan untuk menjaga kebugarannya. Keputusan itu terbukti tepat ketika Mbappé masuk menggantikan Rodrigo di babak kedua dan mencetak gol melalui tendangan bebas. Meski begitu, rekor gol terbanyak dalam musim debut Real Madrid masih dipegang oleh Ivan Zamorano. Striker asal Chili itu mencetak 37 gol pada musim 1992-1993, angka yang masih bisa dikejar Mbappé dengan sisa 5 pertandingan di musim ini.
Jude Bellingham, bintang yang bersinar di tengah kekalahan Real Madrid dari Barcelona di final Copa del Rey. Real Madrid baru saja mengalami momen yang menyakitkan setelah kalah dari Barcelona di final Copa del Rey 2024/2025. Meskipun hasil tidak memuaskan, penampilan Jude Bellingham di lapangan berhasil menarik perhatian banyak pihak. Bellingham menunjukkan performa yang luar biasa, menjadi salah satu pemain kunci meski timnya tidak meraih kemenangan. Media Spanyol pun tidak ragu untuk memberikan pujian atas dedikasinya selama pertandingan. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Bellingham telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang muda dengan bakat luar biasa. Meskipun usianya masih muda, ia sudah berperan penting dalam permainan tim dan sering menjadi sorotan karena kemampuannya dalam mengatur permainan, pun dalam berkontribusi dalam mencetak gol. Dalam final Copa del Rey, ia kembali membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi Los Blancos. Dalam pertandingan tersebut, Bellingham berusaha keras untuk membantu timnya, meski hasil akhir tidak sesuai harapan. Ia tampil aktif dengan memberikan umpan-umpan yang cerdas dan berkontribusi dalam pertahanan tim. Pujian pun mengalir dari berbagai media yang mengamati performanya selama pertandingan ini. Penilaian media terhadap Jude Bellingham. Media Defensa Sentral memberikan penilaian tinggi untuk Bellingham, dengan skor 9/10. Mereka mencatat bahwa ia adalah salah satu pemain paling aktif di lapangan, berkolaborasi dengan Fede Valverde. Bellingham tidak hanya berperan sebagai gelandang serang, tetapi juga menunjukkan dedikasi dalam bertahan untuk menjaga kekompakan tim. Setelah jeda, Bellingham menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dengan mengendalikan permainan. Ia menjadi pendorong utama dalam serangan, menunjukkan potensi terbaiknya. Defensa Sentral menambahkan, ia menyelesaikan final Copa del Rey dengan sangat terkuras, baik secara fisik maupun di lapangan. Sport juga memberikan penilaian positif, meski sedikit lebih moderat, dengan skor 7/10. Media ini mencatat, selama momen terburuk Real Madrid, ia adalah satu-satunya yang mempertahankan ketenangannya, dan dalam reaksi Los Blancos, ia terus menunjukkan kecerdasannya, baik secara fisik maupun taktis, di lapangan.